ada properti yang belum diatasnamakan perusahaan, masih diatasnamakan orang lain, karena pajak properti itu PBB itu kan ngikutin siapa pemiliknya ya sebelumnya mungkin. Gitu. Ini bisa dibaca ya Mas Mbak semua personalitisnya ya, kemudian juga tadi ya terkait dengan akun balance sama expense analysis ya. Jadi berapa sih ini tadi saya cerita ya terkait reparasi dan atau pemeliharaan dengan properti dan pabrik peralatan ya. Biasanya itu dari kami itu udah punya. Kalau di kementerian di APBN itu udah ada tuh ya. Biaya pemeliharaan itu sekian persen ya dari nilai aktiva seperti itu kelihatan ya. Jadi sebenarnya ini bisa nih ya untuk menganalisis berapa sih, terus juga terkait dengan leasing misalnya ya, kapitalis segala macam itu juga bisa dianalisis ya, kapitalis berapa ininya nilainya segala macam. Ini udah saya jelasin, sama ya, ini alokasi juga sama ya. Alokasi itu terkait dengan penyusutan, depresiasi atau amortisasi misalnya ya, tadi terkait dengan hak cipta atau paten ya, atau goodwill ya, itu kan bisa diamortisasi ya. Jadi nanti ada analisis terkait dengan keterkaitan antara biaya dengan aset tertentu dengan akun tertentu. Kedua juga terkait dengan alokasi ya, dari satu akun itu bisa ada alokasi terkait penyusutan segala macam ya, seperti itu. Selain itu ada juga alokasi terkait dengan dulu kan dapat cost accounting ya, masih ingat ada kalau di harga pokok penjualan itu atau di persediaan barang jadi itu kan terdiri dari biaya bahan baku ya, kemudian bahan tambahan, ada labor sama overhead ya, atau bahan tambahan kita hilangin lah. Kok bisa cuma 3 kan? Bahan baku, material, labor, sama overhead cost ya, atau indirect cost ya, seperti itu. Nanti, nah lokasi juga penting nih, misalnya terkait depresiasi penyusutan, kalau misalnya bangunan pabrik dipergunakan juga untuk administrasi, ya kan? Itu kan dibagi-bagi tuh nanti penyusutannya, alokasi namanya juga tuh. Alokasi misalnya dipakai pabrik 70%, administrasi 30%, berarti penyusutan bangunan pabrik itu 70% kepada indirect cost, overhead cost yang akan dibebankan masuk ke persediaan barang jadi atau work in process, kemudian masuk ke persediaan barang jadi, masuk ke harga pokok penjualan. 30% yang masuk ke biaya administrasi, seperti itu. Itu contohnya ya, alokasi. Jadi alokasi itu ada, nah itu bisa dicek itu, bisa dianalisis ya. Kalau dulu agak susah, di cost accounting masih ingat kan ya? Itu kan banyak analisis variance, analisis segala macam. Halo, halo. Iya Pak, masih varian. Nah itu sebenarnya, tapi jarang yang berguna itu sebenarnya bisa dipakai untuk analisis inilah, analisis ketika kewajaran ya, seperti itu. Oke, ini dari saya. Kita break dulu ya sampai jam 12.20 lah maksimal ya, 12 sampai jam 12.20 kita break dulu. Nanti setelah itu presentasi kelompok ya. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, seperti itu. Baik Pak. Oke, saya stop share. Ya, kita break dulu ya. Iya Pak.
Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, Baik, Pak. setelah saya sampaikan tadi ya, mungkin sebelum ke kelompok ada pertanyaan nggak terkait tadi, terkait fixed asset, terkait dengan biaya dibayar di muka, sama tadi ya, biaya yang masih harus dibayar atau hutang biaya ya, atau hutang lain-lain. Ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan clear ya, sebenarnya ada lagi, tapi mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan, bisa didiskusikan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi kelompok ya. Kelompok 1 silakan. Siapa aja kelompok 1? Yang jelas nih Mbak Adinda pasti ya. Ya, Pak. Silakan, siapa ininya? Ketua kelompok ya untuk ini mulai presentasi. Silakan. Bentar ya, Pak. Ini sih gampang kayaknya ya. Belum bisa share screen, Pak, maaf. Ini yang share screen siapa, Jack? Kamu Aku loh. siapa? Oh, oke. Udah di ini, udah dijadiin co-host, udah ya. Silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Udah. Oke. Din? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Adinda absen 1, Zaki absen 29, terus ada Marcel, Sapriadi, sama Edoles akan menjelaskan mengenai modul 5 dan modul 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur audit dan usulan koreksi untuk kertas kerja G di modul 5. Prosedur audit di modul 5 yang pertama itu terkait dengan sewa dibayar di muka. Jadi, untuk prosedur audit yang pertama yaitu meminta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo menurut buku besar. Nah, ini udah kami lakukan, Pak. Terus yang kedua, periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Melakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos tambah rugi. Nah, ini dikerjakan pada kertas kerja G, karena di situ akan dijelaskan mengenai perhitungan sewanya. Terus yang keempat yaitu memeriksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan memastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini kami tidak melakukan karena kurangnya informasi mengenai pejabat yang berwenang ada di dalam keterangan di buku. Selanjutnya yaitu pisahkan antara biaya kontrak panjang dan jangka pendek juga tidak terdapat keterangan. Yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku juga tidak terdapat keterangan. Dan yang terakhir, meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Nah, ini kami lakukan dengan adanya perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN masukan yang ada di sewa dibayar di muka. Selanjutnya terkait dengan asuransi dibayar di muka. Yang pertama yaitu meminta daftar asuransi yang dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo buku besar. Nah, ini sudah kami lakukan dengan mencocokkan saldo-saldo yang ada. Terus yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank. Lakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan
Ini sudah kami lakukan. Yang ketiga yaitu periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kertas kerja G1. Untuk yang keempat yaitu memisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang tidak kami lakukan karena terbatasnya informasi yang ada. Selanjutnya yaitu perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dengan dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Namun kami belum melakukan ini karena terbatasnya informasi. Untuk pajak dibayar di muka, yang pertama, minta daftar rincian pajak dibayar di muka meliputi PPh pasal 22, 23, dan 25. Hal ini sudah kami lakukan dengan informasi yang ada di buku 1 halaman 108. Terus yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporan sudah dilakukan dengan adanya dokumen-dokumen yang disediakan dalam buku 1. Yang ketiga yaitu cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti SSP dengan saldo di buku besar serta lakukan voicing. Dan selanjutnya yaitu lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajak. Misalnya utang PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. Namun kami belum melakukan ini. Untuk yang terakhir yaitu terkait dengan PPN masukan. Yang pertama yaitu minta daftar PPN masukan yang meliputi NPWP, NPKP, DPP, dan NPP dan besarnya PPN yang dipungut. Namun kami belum melakukan karena terbatasnya informasi. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang ketiga yaitu pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT Masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Hal ini dijelaskan dalam dokumen-dokumen. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Selanjutnya, apabila ada perbedaan saldo bersih, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT Masa, pelajari sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggal neraca. Dan yang terakhir, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan, dan pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Untuk mengerjakan kertas kerja G, kami membuat usulan koreksinya. Nah, dari keterangan yang ada di buku 1, kami menemukan ada 4 usulan koreksi. Usulan koreksi yang pertama yang kami buat yaitu terkait dengan sewa dibayar di muka. Jadi di buku halaman 108 itu dijelaskan bahwa berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Bogor Trade Mall pada PT Bogor Land untuk periode 1 bulan 10 tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 bulan 9 tahun 2013 sebesar 20 juta, tetapi tidak memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perpajakan. Maka dari kelompok kami, jurnal seharusnya kita tuh membuat piutang lain-lain pada utang PPh pasal 4 ayat 2, namun belum dibuat jurnal. Maka usulan koreksinya yaitu piutang lain-lain pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. 2 juta ini didapat dari 20 juta dikali 10%. Usulan koreksi yang kedua yaitu terkait dengan pembebanan dari sewanya. Jadi di keterangan itu didapat bahwa
klien sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 belum membuat jurnal untuk pembebanan sewa tahun 2012. Nah, sewa itu kan dimulai dari 1 Oktober, berarti ada pembebanan selama 3 bulan yang harus dibuat oleh klien. Maka jurnal seharusnya itu beban sewa pada sewa dibanding muka, dan ini harus kita buat jurnal koreksinya. Beban sewa pada sewa dibanding muka sebesar 5 juta. 5 juta ini didapat dari 3/12 dikali 20 juta. Usulan koreksi yang ketiga ini didapat dari terkait dengan asuransi dibanding muka. Jadi dijelaskan bahwa ada asuransi sejumlah 3 juta, yaitu bangunan 1 juta, peralatan kantor dan toko 500, kendaraan bermotor 1 juta, persediaan barang dagangan 500.000. Nah, ini habis semuanya dalam periode 1 tahun. Di situ dijelaskan dari 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. Namun, klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama kali untuk 1 Januari 2012 dan belum melakukan pembebanannya. Maka koreksi yang harus dibuat yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Untuk usulan koreksi yang terakhir yaitu terkait dengan perlengkapan kantor. Jadi, perlengkapan kantor itu diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 nilainya ada 7.500.000. Nah, di saldo neraca saldo per klien 31 Desember 2012 itu nilainya ada 5.917.500. Nah, ini tuh ada selisih sebesar 1.582.500. Namun ini di sini kelompok kami memakai asumsi, Pak. Jadi untuk perlengkapannya itu kan ada itu dijelasin di akun 10800 itu kan ada 5917500. Nah, saldo awalnya tadi kan 7 juta. Suaranya putus ya? Iya Pak, di saya juga putus Pak. Suaranya putus ya? Mbak, tadi siapa? Mbak Dinda ya? Iya Pak kan. Putus kayaknya. Saya lanjutkan, gimana Pak? Silakan Mas, langsung aja. Bebas aja. Izin melanjutkan penjelasannya Dinda. Jadi terkait dengan usulan koreksi untuk beban perlengkapan kantor. Jadi kan tadi sebagaimana telah dijelaskan Adinda bahwa di bukti sini tuh dikatakan bahwa saldo perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari 2012 adalah 7.500.000. Lalu jika melihat ke modul 1, kebetulan ini kayak ada kaitannya ke modul 1. Di sana di neracanya untuk di nomor 10800. Di sana betul saldo awalnya 7.500.000 serta saldo akhirnya ini 5.917.500 sesuai dengan yang ada di kertas kerja G per klien 31 Desember 2012. Nah, kelompok kami menggunakan asumsi bahwa di sini kan di akun 83009 ini kan akun beban masuknya. Perlengkapan kantor ini, beban perlengkapan kantor dia baru dicatat 1 juta rupiah. Sedangkan tadi Adinda telah mengatakan bahwa terdapat selisih antara saldo awal 7.500.000
dengan saldo akhir 5.917.500, yakni selisihnya 1.582.500. Sedangkan di neraca sini itu beban perlengkapan kantornya baru dicatat sebesar 1 juta. Nah, jadi kelompok kami mengasumsikan bahwa sisanya 582.500 ini dicatat ke beban lain-lain. Maka ini adalah jurnal yang dibuat oleh si PT Peta. Nah, seharusnya jurnal tersebut dibuat oleh PT Peta, yakni beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.582.500. Jadi, usulan jurnal koreksi dari kelompok kami, yakni beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain sebesar 582.500. Ini untuk usulan koreksinya. Lalu saya akan melanjutkan ke kertas kerja audit yang G. Nah, di sini kita mau ngecek terkait dengan asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Ini diketahui di buku kertas kerja audit yang 2, itu terdapat saldo per klien untuk asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta, sewa dibayar di muka 20 juta, pajak dibayar di mukanya nggak ada, 0, perlengkapan kantornya 5.917.500, totalnya 28.917.500. Lalu pertama, kami melakukan pengecekan untuk asuransi dibayar di muka. Sebagaimana yang telah dijelaskan Adinda tadi, perusahaan ini kan memiliki premi asuransi yang digunakan untuk jangka waktu 12 bulan untuk aset-asetnya, yakni untuk bangunan 1 juta, peralatan kantor 500.000, kendaraan bermotor 1 juta, serta persediaan barang dagang 500.000. Totalnya 3 juta. Nah, tadi sebagaimana telah dikatakan Adinda juga, bahwa sewa tersebut itu digunakan untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Sehingga pada akhir tahun, asuransi tersebut untuk aset-aset, keempat aset ini tuh udah habis gitu, setelah semuanya digunakan. Jadi, sesuai dengan usulan koreksi tadi kan, Adinda telah mengatakan bahwa kita harus membuat jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta, yang menandakan bahwa asuransi tersebut telah terpakai semuanya. Maka 3 juta ini kita masukkan ke saldo di PER-nya, 3 juta. Sehingga saldo asuransi dibayar di muka per audit 31 Desember 2012 yakni 0 atau habis. Lalu yang kedua terkait dengan sewa dibayar di muka. Tadi setelah sebagaimana telah dijelaskan Adinda bahwa di dokumen tadi kan di sini nih berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa sewa ruko di Bogor Trade Mall pada PT Bogor Land untuk periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013 sebesar 20 juta, tetapi tidak memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebagaimana yang diharuskan. Nah, sebagaimana telah dikatakan Adinda juga, tadi kan tarif PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa bangunan itu kan 10%. Dan tadi kan harga sewanya ini, perolehan sewa ini 20 juta kan untuk 1 tahun. Maka 10%-nya berarti 10% dikali 20 juta, yakni 2 juta. Nah, dari situ kita membuat jurnal terkait koreksi sewa dibayar di muka, yakni piutang lain-lain pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Serta dikatakan bahwa sewa ini kan dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 2012. Berarti kan sampai dengan 31 Desember 2012, sewa tersebut telah digunakan selama 3 bulan Oktober, November, dan Desember. Tadi Adinda juga telah menjelaskan kita harus membuat jurnal penyesuaian sebenarnya. Yakni beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 3/12 dikali 20 juta. Namun karena PT Peta belum mencatatnya, maka PT Peta harus membuat jurnal koreksi ini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Saldo dari jurnal koreksi atau penyesuaian 5 juta ini nanti masuk ke kertas kerja G ini di sewa dibayar di muka, mengurangi saldo per kliennya. Jadi di PER ada di kredit 5 juta. Sehingga
saldo sewa dibayar di muka per audit 31 Desember 2012 yakni sebesar 15 juta rupiah. Lalu kemudian terkait dengan perlengkapan kantor tadi yang sempat disinggung. Kebetulan di sini saldo per klien 31 Desember 2012 perlengkapan kantornya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi saldo per audit untuk perlengkapan kantor per 31 Desember 2012 yakni sesuai dengan saldo per kliennya 5.917.500. Namun memang tadi harus ada jurnal koreksi yang dibuat oleh PT Peta dengan asumsi tadi bahwa PT Peta baru membebankan perlengkapan kantor yang dipakai itu 1 juta ke beban perlengkapan kantor. Sedangkan sisanya 582.500 itu PT Peta membebankan ke beban lain-lain. Padahal seharusnya harus dibebankan ke beban perlengkapan kantor juga. Ini jurnal koreksi untuk perlengkapan kantor. Jadi total saldo dibayar di muka ini per audit 31 Desember 2012 yakni sebesar 20.917.500. Terkait dengan beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor PT Peta pada tahun tersebut. Lalu untuk G1 di sini kita mengecek apakah pembebanan dari asuransi dibayar di muka ini udah tepat atau belum. Jadi di sini terdapat 4 aset yang diasuransikan, yakni bangunan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, serta persediaan barang dagang. Dengan nilai polis bangunan 1.200.000.000, serta persediaan barang dagang 1 miliar, sesuai dengan yang ada di sini. Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya sebesar 1.200.000.000, dan persediaan barang dagangnya sebesar 1 miliar sebagai nilai polis. Lalu di sini juga terdapat premi yang dibayarkan sesuai dengan yang ada di dokumen, serta ini periodenya juga ada, serta nomor polisnya juga sesuai yang ada di dokumen, telah sesuai ya. 3575, 3576, 3764, 3780. Ya sudah sesuai. Nah, di sini kita mau mengecek apakah pembebanan asuransi dibayar di mukanya itu sudah benar atau belum. Jadi tadi sesuai dengan usulan koreksi yang kita buat, yakni beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Ini kan tadi jarak waktunya untuk 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. Maka sudah terpakai semua kan asuransi dibayar di muka tersebut, maka masing-masing premi yang dibayar ini sudah habis. Maka premi asuransi yang dibayar di 1 Januari ini kita anggap sebagai beban asuransi pada 31 Desember 2012. Yakni bangunan sama, saldonya 1 juta, peralatan kantor 500.000, kendaraan bermotor 1 juta juga, serta persediaan barang dagang juga 500.000. Totalnya adalah 3 juta. Jadi ini adalah total pembebanan asuransi dibayar di muka pada akhir periode untuk si asuransi keempat aset tersebut. Untuk modul 1 itu sih Pak, modul 5 maaf. Selanjutnya pengen dilanjutin ke modul 7 oleh Edel, Marcel, dan Safri. Iya, izin share screen ya. Udah masuk belum ya? Udah. Oke, jadi modul 7 ini terkait aset tetap ya. Jadi PT Peta tuh menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan adalah 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, dan 5 tahun untuk peralatan kantor dan toko. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Nah, sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh di 2012 yang dilakukan tanggal 1 Januari 2013 itu sudah dilakukan oleh kita. Selanjutnya
Selanjutnya untuk temuan pemeriksaan terhadap tambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2012 itu, yang pertama di 10 Juni 2012, perusahaan membeli 2 unit filling kabinet sebesar 1 juta. Pengeluaran ini dicatat perusahaan sebagai beban perlengkapan kantor tahun berjalan. Jadi PT Peta tuh nyatetnya beban perlengkapan kantor pada kas. Padahal kan seharusnya itu peralatan kantor pada kas. Jadi ada usulan jurnal koreksi untuk membalik beban perlengkapan kantor, yang akhirnya menjadi peralatan kantor pada beban perlengkapan kantor sebesar 1 juta. Selanjutnya yang B, di 2 Agustus 2012, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer dengan harga 25 juta dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer lama. Aset lama dinilai dengan harga pasar sebesar 6 juta, sisanya dibayar tunai. Perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan peralatan kantor pada Bank Bini sebesar 19 juta. Karena itu tukar tambah dengan aset peralatan kantor lama, seharusnya jurnalnya itu peralatan kantor baru di debit 25 juta, terus ada akumulasi depresiasi 8.500.000, terus juga ada rugi pertukaran aset sebesar 500.000. Di kreditnya ada peralatan kantor lama 15 juta dan Bank Bininya 19 juta. Jadi untuk usulan jurnal koreksinya itu, di debit ada peralatan kantor baru 6 juta, akumulasi depresiasi komputer lama sebesar 8.500.000, rugi pertukaran aset 500.000, dan di kredit ada peralatan kantor lama sebesar 15 juta. Selanjutnya yang C, di 1 Desember 2012, perusahaan membeli 1 mesin fotokopi Xerox seharga 10 juta secara tunai. Pembelian tersebut itu belum dicatat, sehingga belum mencatat penyusutan tahun berjalan. Karena belum dicatat perusahaan, seharusnya itu perusahaan menjurnal peralatan kantor pada kas. Berikut juga dengan usulan jurnal koreksinya, yaitu peralatan kantor pada kas sebesar 10 juta. Lalu yang D, dilakukan pemeriksaan aset tetap dengan melihat bukti transaksi dan perkiraan yang berkaitan dengan aset tetap. Ditemukan pada tanggal 30 November 2012, perusahaan melakukan perbaikan atas salah satu kendaraan bermotor Colt Mitsubishi sebesar 12.500.000. Perbaikan ini menambah produktivitas dari kendaraan tersebut. Jadi beban perbaikan dicatat oleh perusahaan itu beban pemeliharaan dan perawatan pada Bank Bini sebesar 12.500.000. Karena ini menambah produktivitas asetnya, seharusnya kita mendebit kendaraan bermotor 12.500.000 dan di kreditnya ada Bank Bini 12.500.000. Maka ada usulan jurnal koreksi untuk membalik beban pemeliharaan dan perawatan. Jadi usulan jurnal koreksinya adalah kendaraan bermotor pada beban pemeliharaan dan perawatan sebesar 12.500.000. Lalu untuk aset tetap sewa guna usaha. Jadi perusahaan itu dia membeli 1 unit truk Fuso dengan cara sewa guna usaha di 30 Oktober 2012 pada PT Finance. Kita bisa melihat isi perjanjian sewa guna usaha ini. Ada data harga perolehannya 74.700.000 dengan uang muka 14.940.000, pokok pinjamannya 59.760.000 dan bunga 22.410.000. Maka jumlah pinjamannya adalah 82.170.000. Masa sewa guna usahanya ini 36 bulan. Lalu angsuran per bulannya itu 2.282.500. Pembayaran sewa pertama dilakukan di 30 Oktober 2012 dan untuk pembayaran berikutnya dilakukan tiap akhir bulan. Jadi perusahaan itu mencatat piutang lain-lain pada Bank Bini sebesar 14.940.000. Nih. Seharusnya perusahaan juga mencatat utang SGO jangka panjangnya. Jadi seharusnya itu aset tetap sewa guna usaha di debit 74.700.000. Terus untuk bayar uang muka Bank Bininya 14.940.000 dan selisihnya itu utang SGO jangka panjang sebesar 59.760.000. Jadi ada usulan jurnal koreksi untuk membalik piutang lain-lainnya, yaitu di debit aset tetap sewa guna usaha 74.700.000,
Lalu utang sewa guna usaha jangka panjang dikredit sebesar 59.760.000 dan mengkredit piutang lain-lain sebesar 14.940.000. Lalu di 30 Oktober juga perusahaan mencatat beban sewa guna usaha pada kas besar sebesar 2.282.500. Seharusnya perusahaan itu mencatatnya utang SGU jangka panjang pada kas besar sebesar 2.282.500. Karena itu kita perlu membalik beban sewa guna usahanya. Jadi usulan jurnal koreksinya utang sewa guna usaha jangka panjang pada beban sewa guna usaha sebesar 2.282.500. Lalu di 30 November, perusahaan mencatat beban sewa guna usaha pada kas besar sebesar 2.282.500. Seharusnya kan sudah ada beban bunga tuh, tapi perusahaan nggak mencatat beban bunga tersebut. Seharusnya perusahaan itu mencatatnya utang sewa guna usaha jangka panjang sebesar 1.660.000, beban bunganya 622.500, dan kasnya 2.282.500. Maka kita perlu membalik beban sewa guna usahanya. Jurnal koreksinya adalah di debit ada utang sewa guna usaha jangka panjang sebesar 1.660.000, beban bunganya 622.500, beban sewa guna usaha di kredit sebesar 2.282.500. Yang terakhir, 30 Desember, perusahaan mencatat sama beban sewa guna usaha pada kas besar sebesar 2.282.500, yang seharusnya itu ada beban bunga. Jadi ini sama kayak di 30 November jurnalnya. Jadi jurnal koreksinya sama aja, yaitu utang SGU jangka panjang di debit 1.660.000, beban bunganya 622.500, lalu di kredit beban sewa guna usaha sebesar 2.282.500. Jadi untuk kertas kerja J, kita bisa melihat harga perolehan tanah, bangunan, dan prasarana, peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan aset tetap sewa guna usaha. Jadi untuk harga perolehan tanah per klien itu dicatatnya 775 juta. Tidak ada usulan jurnal koreksi, maka nilai per auditnya juga sama dengan nilai per klien. Begitu juga dengan bangunan dan prasarana, per kliennya nilainya 650 juta, per auditnya juga sama karena tidak ada usulan jurnal koreksi. Untuk peralatan kantor, nilai per kliennya 38.500.000. Dan ada usulan jurnal koreksi tadi, di usulan jurnal koreksi 1, 2, dan 3 ini, untuk peralatan kantor, itu nilainya di debit sebesar 17 juta, dan di kredit ketika komputer lama yang lama ditukar sama komputer baru itu di kredit 15 juta. Jadi diketahui nilai per auditnya itu 40.500.000. Untuk kendaraan bermotor nilai per kliennya 288.500.000. Ada usulan jurnal koreksi tadi waktu perbaikan yang menambah produktivitas sebesar 12.500.000. Jadi nilai per auditnya itu 301 juta. Untuk aset tetap sewa guna usaha, tadi kan perusahaan belum mencatat tuh yang di bulan November itu. Jadi di waktu pembelian 1 unit truk Fuso itu ada usulan jurnal koreksinya yang harga perolehan truk Fusonya sebesar 74.700.000. Jadi nilai per auditnya 74.700.000. Yang total per auditnya untuk harga perolehan itu 1.841.200.000. Lalu untuk akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana, per kliennya itu nilainya 90.833.300. Dan ini ada penyesuaian penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 9.375.000. Jadi ini menurut klien nilainya 23.125.000, sedangkan menurut perhitungan auditor ini kita mendapat nilai 32.500.000. Jadi ketika perusahaan menjualnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 23.125.000, sedangkan auditor kan nemunya tadi 32.500.000, maka perlu ada usulan jurnal koreksi, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 9.375.000. Jadi nilai per auditnya 100.208.300.
Untuk peralatan kantor, nilai per kliennya 12.575.400. Dan tadi ada yang komputer lama ditukar dengan komputer baru senilai 8.500.000. Berikut juga dengan penyesuaiannya ada perbedaan sebesar 2.716.267. Jadi nilai per auditnya didapat 6.791.667. Untuk kendaraan bermotor nilai per klien 163.516.600. Ada perbedaan juga untuk penyesuaian kendaraan bermotor ini ditemukan 30.454.688. Maka nilai per auditnya 133.061.913. Untuk aset tetap sewa guna usaha tadi, ada penyusunan aset yang belum dicatat perusahaan, kita catat sebesar 1.245.000. Berikut dengan nilai per auditnya 1.245.000. Untuk total akumulasi depresiasi per auditnya sebesar 241.306.879. Untuk nilai buku tanah per klien itu nilainya 775 juta. Tidak ada perbedaan nilai buku menurut auditor dan klien, maka nilai per auditnya juga sama dengan nilai per klien. Berikut juga dengan bangunan dan prasarana yang nilai per kliennya 559.166.700. Itu menurut perhitungan auditor ada perbedaan senilai 9.375.033. Jadi nilai per auditnya 549.791.667. Dan peralatan kantor 25.124.600 ini juga ada perbedaan nilai bukunya senilai 7.783.733. Jadi nilai per auditnya 33.708.333. Berikut juga dengan kendaraan bermotor juga ada perbedaan nilai bukunya. Jadi nilai per auditnya 167.938.21. Dan aktiva tetap sewa guna usaha tadi yang belum dicatat perusahaan, kita tambah juga, jadi nilai per auditnya 73.455.000. Jadi total nilai bukunya 1.599.893.021. Jadi kesimpulan pemeriksaannya ini menurut pendapat kami saldo aset tetap sudah disajikan secara wajar dan sesuai SAK yang berlaku umum. Untuk kertas kerja selanjutnya akan dipresentasikan oleh Marcel. Oke, kita lanjut ke indeks JJ ya. Di indeks JJ, kita akan membahas tentang inventarisasi aset tetapnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Edelweiss tadi, ada beberapa aset tetap tadi ya. Nah, untuk indeks JJ ini, kita akan memperhitungkan kembali nilai buku hingga akhir 2012-nya. Yang pertama itu, ada nilai tanah kan, itu sebesar 775 juta yang diperoleh dari buku Pak Sukrisno, buku 1 Pak Sukrisno, halaman 138. Tabelnya ada di bawah. Di situ sudah diketahui harga perolehannya itu sebesar 775 juta. Nah, sepanjang tahun berjalan 2012 tidak ada pembelian atau penjualan terhadap tanah tersebut, sehingga harga perolehannya tetap sebesar 775 juta. Untuk akumulasi depresiasinya, tanah tidak memiliki depresiasi ya. Jadi untuk nilai bukunya tidak dikurangkan dengan akumulasi depresiasi. Untuk yang berikutnya, bangunan dan prasarana itu bernilai harga perolehan sebesar 650 juta dari buku Pak Sukrisno tadi, dari daftar yang di bawah. Tidak ada pembelian atau penjualan terhadap bangunan dan prasarana selama tahun 2012, sehingga harga perolehannya ialah 650 juta. Namun untuk akumulasi depresiasinya, akumulasi depresiasi tercatat pada tahun 2011 itu sebesar 67.708.300. Nah, untuk tahun 2012 berjalan itu tercatat sebesar 32.500.
sebesar 32.500.000 didapat dari hasil perhitungan ya, tolong kasih perhitungan sebesar 650 juta dikali dengan 5% atau dibagi dengan 20 tahun. Balik lagi, ya. Namun perusahaan di daftar aset tetap dan penyusutan di bawah mencatat ke bawah aja. Mencatat penyusutan untuk 2012-nya itu sebesar 23.125.000, sehingga terdapat selisih di situ. Nah, itu akan di jurnal koreksi di bawah ya. Ya, untuk jurnal koreksinya itu langsung aja beban penyusutan pada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 9.375.000. Belum masuk ke CJJ. Nah, untuk berikutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor berdasarkan daftar aset tetap tersebut diperoleh sebesar 19.500.000. Ada pembelian di situ selama tahun 2012 berjalan, yaitu pembelian terhadap komputer baru, lalu pembelian filing kabinet, lalu pembelian mesin fotokopi, sehingga totalnya 36 juta. Dan ada juga penukaran atau penjualan komputer lama seharga 15 juta, sehingga harga perolehan untuk akhir 2012 ialah sebesar 40.500.000. Untuk penyusutannya, untuk akumulasi depresiasinya, tercatat sebelumnya 2011 itu sebesar 10.275.000. Nah, untuk tahun berjalan itu didapat dari 25 juta dikali 20% dikali 5/12. Ke ini deh, diklik coba yang ya. Yang jurnal JJ aja deh, langsung aja. Sheet JJ. Ya, tadi kan beban penyusutan itu sebesar 5.016.667. Nah, itu didapat dari penyusutan peralatan kantor. Namun, karena tadi ada juga penjualan atau penukaran komputer lama, terdapat juga pengurangan akumulasi depresiasinya sebesar 8.500.000 atas peralatan komputer lama tersebut. Sehingga total pencatatan akumulasi depresiasi 2012 sebesar 6.791.667 dan nilai buku tercatat untuk peralatan kantor sebesar 33.708.333. Untuk kendaraan bermotor, nilai perolehannya pada tahun 2011 itu sebesar 288.500.000. Nah, untuk harga perolehannya itu mengalami penambahan kendaraan bermotor. Coba klik deh, ya. Yaitu perbaikan yang meningkatkan produktivitas sehingga harus dikapitalisasi sebesar 12.500.000. Sehingga total dari harga perolehan kendaraan bermotor tersebut sebesar 301 juta. Nah, untuk akumulasi depresiasinya yang sudah tercatat sampai 2011 akhir itu 104.016.600 rupiah. Untuk akumulasi depresiasinya itu tadinya perusahaan mencatat sebesar 59 juta. Namun setelah dihitung kembali, diperiksa kembali, ternyata depresiasi yang benar itu adalah sebesar 29.045.313. Sehingga total akumulasi depresiasinya sebesar 133.061.913. Dan untuk nilai buku tercatat kendaraan bermotor sebesar 167.938.88. Untuk aset tetap GU ya, karena ini kan sewa untuk truk Puso, maka penyusutannya itu memakai
masa manfaat truk fuso kendaraan bermotor sebesar 10 tahun. Selama masa perjalanan masa tahun berjalan 2012 itu ada aset tetap GU diperoleh sebesar 74.700.000. Untuk akumulasi depresiasinya itu dibagi dengan 10, namun karena dia dibeli pada tanggal disewa pada tanggal 30 Oktober, maka dikali dari Oktober 2 bulan, 2 kali 2 per 12. Sehingga akumulasi depresiasinya sebesar 1.245.000. Dan nilai buku pada akhir 2012 sebesar 23.455.000. Dan untuk total semua aset tetap tersebut, nilai bukunya pada 2012 sebesar 1.559.893.121, sama dengan total nilai buku yang ada pada indeks J. Oke, kembali ke Adel. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai indeks M3. Jadi indeks M3 ini terkait dengan hutang SGU jangka pendek. Bisa kita lihat di pernya di kredit bahwa ada reklasifikasi sebesar 19.920.000. Ini bisa kita telusuri di sheet per jurnal ke-9. Di jurnal koreksinya itu ada utang SGU jangka pendek pada utang SGU jangka panjang pada utang SGU jangka pendek sebesar 19.920.000. Itu dicatat karena sebelumnya di klien kan tidak mengakui adanya hutang. Jadi kan secara otomatis kita juga harus mengakui kan ada hutang. Dan pada akhir tahun karena hutang itu dibagi dua, ada yang current dan non-current, kita mereklasifikasinya juga. Sehingga muncullah 19.920.000. Angkanya itu bisa didapat dari, tolong ke sheet SGU-nya Del. Di sini pokok pinjamannya itu kan sebesar 59.760.000. Sedangkan periodenya itu 36 bulan. Jadi untuk mendapatkan pokoknya itu yang 1.660.000 itu didapat dari 59.760.000 dibagi dengan 36 bulan. Dapatlah hasilnya 1.660.000. Untuk yang bunganya masih di situ dah. Untuk bunganya itu didapat dari, kan diketahui di soal bunganya itu totalnya 22.410.000 untuk 36 bulan. Maka untuk per bulannya itu dibagi 36 sehingga didapat nilai 622.500. Tolong kembali ke M3-nya. Ini juga bisa dipastikan yang angka 19.920.000 itu juga bisa dipastikan dari, kan periode untuk yang current itu kan selama 12 bulan kan. Berarti pokoknya itu tinggal dikali 12 saja, yaitu 1.660.000 dikali 12 sehingga didapat 19.920.000. Kesimpulannya untuk di indeks M3 adalah, menurut pendapat kami saldo utang SGU jangka pendek telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan SHK yang berlaku umum. Selanjutnya ke indeks N1. Jadi di indeks N1 ini kami menemukan beberapa catatan di pemeriksaan. Yang pertama itu ada di jurnal kelima, jurnal koreksi yang ada di PER. Di jurnal kelima ini kan muncul pengakuan adanya utang SGU jangka panjang sebesar 59.760.000. Itu seperti yang udah dijelasin sama Edel tadi. Tolong kembali N1-nya lagi. Nah, lalu di jurnal ke-6 789 ada beberapa utang yang sudah dibayar dan juga sudah direklas. Jadi kita harus mengurangi utang jangka panjangnya dengan utang jangka pendek yang sudah direklas dan juga utang-utang yang dibayar. Di jurnal nomor 6 ini. Kan di jurnal nomor 6 kan ada pembayaran kan sebesar 2.282.500. Lalu di 7 juga ada utangnya dibayar juga 1.660.000. Di 8 juga dibayar 1.660.000 dan di jurnal ke
dibayar juga sebesar 19.920.000. Balik ke N1. Jadi totalnya itu sebesar 24.900.000. Sehingga utang jangka panjang PT Finance beraudit tanggal 31 bulan 12 2012 itu senilai 34.860.000. Lagi. Kesimpulan pemeriksaannya, menurut pendapat kami, saldo utang SGU jangka panjang telah disajikan secara wajar dan telah memenuhi SAK yang berlaku umum. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan atau koreksi dari Bapak atau teman-teman? Kelompok 1 ya, karena waktunya udah lewat nih jam 1. Mungkin ini aja saya tanggapi aja langsung ya. Pertama tuh ini terkait kesimpulan pemeriksaan. Nanti kalau ada koreksi, disampaikan aja. Nilai penyajiannya kan, tadi ada koreksi ya, disampaikan kesimpulan pemeriksaan. Untuk misalnya ini apa nih? Untuk saldo utang SGU terdapat koreksi sebesar sekian, itu aja ya. Baru kemudian ditambahkan ya, apa namanya? Sajikan secara wajar kan berarti setelah dia lakukan ini baru belakangnya seperti itu ya. Itu satu. Kedua, saya ingin balik ke ini nih. Ini memang sering lewat ya dari kakak kelas kalian juga sering ketika bahas ini sering kelewatan. Balik ke ini yang apa? Beban dibayar di muka biar cepat aja. Tadi Mbak Dinda ya? Iya, Pak. Ini aja. Saya ingetin aja, tolong nanti diperhatikan yang terkait beban dibayar di muka itu kan ada di situ pajak dibayar di muka ya. Iya. Nah, jadi gini, ini memang kebanyakan kita tadi saya jelasin ketika saya jelasin di awal kan terkait dengan apa rekap konfirmasi utang usaha ya. Nah, memang ketika kita baca ini pajak dibayar di muka, ini kan seakan-akan sudah benar ya. Iya, Pak. Padahal di situ kalau kita lihat koreksi di siklus sebelumnya, misalnya saya ambil yang tadi di awal saya jelasin ya, terkait yang pertanyaan Mas Iqbal. Itu kan ada 52.500.000 yang dikoreksi terkait pembelian dari Yuki ya, kalau salah ya. Ingat ya di awal tadi? Pak. Iya, Pak. Nah, 52.500.000 kan dikoreksi dikeluarkan, ya kan? Di 52.500.000 itu ada PPN masukannya. Jadi sebenarnya begitu kita bicara pajak dibayar di muka, nanti tuh diperhatikan lagi koreksi-koreksi yang dilakukan di penjualan juga ada tuh koreksi terkait pajak keluaran, sementara di pembelian ada koreksi pajak masukan ya. Nanti itu digabungkan di sini sebenarnya koreksinya. Itu satu ya terkait PPN. Yang kedua terkait PPh badan. Jadi kan gini, PPh badan itu dihitung berdasarkan kondisi sebelum teman-teman melakukan koreksi nih. Ya. Tolong diperhatikan kelompok 1 sampai kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Tolong di kelompok 7 ya? Sampai, kita 7 kelompok ya? 7, Pak. Iya. 7 ya? Jadi gini, tolong diperhatikan ya. Terkait PPh badan ini kan dihitung berdasarkan kondisi sebelum auditor melakukan koreksi. Di situ kan ada ya, kalau baca di modul, kan ada perhitungan PPh badannya berapa gitu ya di modul di awal tuh di neracanya ya kelihatan. Tapi kan kita banyak melakukan koreksi nih, melakukan koreksi penjualan, melakukan koreksi apa lagi? Kalau pembelian ada koreksi nggak? Kemarin nggak ada ya, utang usaha ya, utang usaha aja dikoreksi. Pembelian ada koreksi ya kan, kemudian beban-beban ada koreksi ya. Otomatis laba rugi kan berubah tuh ya. Labanya berubah, perhitungan PPh badannya juga berubah. Ya, ini tolong diperhatikan. PPh badan berubah, nanti dihitung lagi, diulang lagi. Seperti itu, ya. Tapi memang perhitungan PPh badan ini menunggu semua koreksi nanti di akhir kita sama-sama bahas deh ya. Setelah semua siklus selesai, ya, nanti PPh badan saya akan bahas secara sendiri, ya. Bagaimana menghitungnya. Karena kan pendapatan berubah, harga pokok penjualan berubah, pembeliannya berubah, biaya-biaya berubah, pasti laba ruginya juga berubah. Gitu, ya. Itu satu. Tapi kalau yang PPN, nanti saya bahas juga deh di akhir deh, biar. Tapi kalau PPN itu sebenarnya lebih banyak terkait dengan pembelian penjualan, yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Nah itu harus dilihat tuh, ada nggak, kalau yang jelas, yang teman-teman masih ingat kan yang tadi pagi saya bahas tuh,
Di angka 52.500.000 itu ada PPN masukan 4.700.000 berapa? 4 jutaan lah seperti itu ya. Ya. Jadi harusnya nanti dikoreksi, ada koreksi terkait dengan PPN masukan seperti itu. Itu saja karena ini udah lewat waktu ya. Saya nggak akan bahas lebih detail. Saya mengingatkan itu aja terkait. Yang lainnya udah oke, udah bagus ya. Jadi terima kasih kelompok 1. Aplaus saja untuk kelompok 1. Angka-angkanya koreksi udah benar ya. Koreksinya udah benar, segala macam udah oke lah. Ya, itu aja yang pajak aja. Memang ini kebanyakan kakak kelas kalian juga banyak yang miss nih lewat terkait itu. Oke, itu aja ya. Nah, ini lewat hampir 20 menit. Terima kasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Rabu ya untuk siklus berikutnya ya. Sama tugasnya nanti saya akan segera upload di Google Class ya. Karena ini tinggal berapa hari ya? 3 hari lagi ya, 4 hari lagi ya. Nanti tolong Mas Ulum diingetin ya, kalau saya kelupaan hari ini mengupload, tolong besok diingetin lagi saya. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bimbingan KTT ayo.